pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu berarti kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, misal pikiran, kita misal disakiti orang. Nah, kalau kita sendirinya berpikir bahwa orang itu tidak jahat, itu ya kita tidak akan emosi, kita tidak akan mengambil tindakan yang tidak sesuai lah intinya. Nanti tadi ini tuh gini, misal ada teman menghina kita lah atau membuli gitu ya. Terus kalau kita bisa menerapkan pengendalian diri ini, kita itu harus berpikir bahwa dia itu cuma dianggap angin lalu aja lah gitu. Terus agar kita perasaannya, kalau kita menangkapnya itu tidak menyakiti hati, itu tidak akan sakit hati kita. Nah, tidak akan. Kalau kita hatinya itu menganggap bahwa itu tidak sakit, berarti kita bakal menganggap itu tidak sakit. Kita tidak mungkin bakal bertindak bahwa membalas atau apa gitu. Nah, terus kehidupan sesuai dengan alam. Nah, maksud dari ini itu ya kayak tadi, misal orang menghina kita atau apa gitu, berarti udah dari alamnya, itu udah dari sononya gitu kan. Misal cuaca juga termasuk. Misal gini, kita besok mau pergi, terus tiba-tiba hujan, itu bukan kendali dari kita. Itu bukan kendali kita. Bahwa itu udah sesuai dengan alam. Itu kita tidak bisa merubah. Kita jadi itu kita terima saja. Misal hujan ya jadi, kalau enggak ya berarti kita harus memakai jas hujan atau apa gitu kan. Nah, ke hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa. Bentar. Nah, untuk hal-hal yang bisa kendalikan ya kayak tadi yang saya jelaskan, pikiran, tindakan, dan suatu apa namanya? Nah, perasaan. Nah, kita itu tidak jangan memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita itu memikirkan hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu loh. Contoh aja, kan kita, contoh gampangnya, kita mau mengungkapkan perasaan gitu kan, yang ada di kendali kita itu kita berpakaian rapi, kita gombal gitu kan, terus kita wangi gitu. Terus yang tidak dikendali kita adalah hati seorang itu. Jadi kalau kita ditolak, kita tidak akan depresi, kita tidak akan bunuh diri kan? Ada yang bunuh diri sampai. Kalau kita sudah menerapkan ini, nanti kita jadi lebih berani mengungkapkan. Kan kadang ada yang takut ditolak atau apa gitu kan. Nah, kalau udah menerapkan ini, kita itu sebelum menembak, misal ya, itu kita berpikir, lah hati dia itu bukan saya yang mengendalikan. Jadi misal pun saya tolak, ya udah mau bagaimana nanti. Kan namanya cinta kan nggak bisa dipaksakan ya kan. La ikraha fiddin. Dalam beragama itu tidak boleh dipaksakan, apalagi dalam mencintai kamu ya kan. Nah, ini juga tidak diterapkan dalam soal cinta saja. Misal dalam pelajaran, kita mau tes lah, misal yang ada di kendali kita, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita belajar, kita intinya kita giat belajar gitu kan. Nah, terus untuk hal yang di luar kendali kita adalah nilai.
Jadi misal kita udah belajar giat sekali, lah nilainya kok jelek, ya udah mau bagaimana lagi? Itu di luar kendali kita. Karena ya yang penting kita udah berusaha dan berdoa. Jadi kalau misal dapatnya nggak sesuai dengan harapan, ya udah mau bagaimana lagi? Itu udah di luar kendali kita. Gitu. Nah, manfaat dalam pengendalian diri ini itu ya kita akan jadi lebih bahagia, kita akan jadi lebih senang lah. Intinya hidup kita itu kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita akan lebih enjoy dalam menghadapi kehidupan. Jadi apapun yang kita lakukan itu yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang ada di dalam diri kita, hal-hal yang di luar diri kita, di luar kendali kita tidak usah dipikirkan. Ya kayak itu kan contoh cuaca yang bisa saya jelaskan. Kalau kita udah belajar ini, kita misal mau berangkat, kita kan nggak tahu bakal hujan atau enggak. Jadi yang bisa kita kendalikan hanyalah kita membawa jas hujan. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan ya hujannya itu. Kita nggak tahu bakal hujan atau enggak. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan.